Program untuk 3 hari ini luar biasa, menguras energi, dan Mbah Agung baru bisa menyapa saudara-saudaraku di snack video terkasih. Jadi tadi sore baru rampung anak-anak SD banyak bermain dan belajar di sini. Ada yang belajar MC, ada yang belajar nyanyi, ada yang belajar main catur dan sebagainya. Elis ya. Hari ini Mbah Agung akan menyampaikan obrolan enteng saja tentang pentingnya memelihara kekuatan pikiran yang positif. Jadi 3 hari berturut-turut ini tamu Mbah Agung dari berbagai daerah yang berbeda-beda, hingga apa yang menjadi bahan sharing pun beragam, tapi dasarnya sama, bahwa sebelum ngobrol sama Mbah Agung, Elis ini, terutama Elis, saya pesan buat Elis dan teman-teman, terapkan dulu pernapasan panjang. Ini dasar utama ya. Terapkan pernapasan panjang yang kembang kempis perut, boleh dihirup lewat hidung, boleh dihirup lewat mulut. Ini nih basically untuk ragawi kita menjadi sehat, rohani kita juga menjadi jernih. Maka kita akan menjadi jernih pikir, bening hati, dan lapang jiwa dalam menyampaikan, dalam berbagi apapun. Jadi selain kita membicarakan aneka kendala di dalam ini hidup dan kehidupan, ya alhamdulillah kita selalu dikasih kekuatan yang luar biasa dalam menapainya, sehingga kita tidak kaget kalau menghadapi aneka dilema. Ina Thomas pasti pernah menyampaikan sesuatu yang negatif dari ucapan bibir yang tidak sengaja. Pernah kan? Nah, ini. Kalau sudah pernah seperti itu, Ina pasti kaget. Sri Rezeki pasti kaget. Karena apa yang Ina dan Sri Rezeki sampaikan itu tiba-tiba terjadi, ya kan? Haryanti juga pasti pernah merasakan apa yang kita ucapkan ini tiba-tiba terjadi. Nah, jangan main di situ, nanti jatuh. Anak itu jatuh. Kian, hati-hati main yang baik, ya kan? Nggak jawab, dia ditegur ayahnya. Tapi apa yang terjadi? Sikunya nyenggol gelas, maka kopi ayahnya pecah, jatuh. Gelas kopi ayahnya jatuh pecah. Nah, ini sebetulnya kita itu dikasih aneka keajaiban dalam hidup melalui kekuatan pikiran, kekuatan hati, lalu muncullah dalam aneka ucapan dan tindakan kita. Nah, ini yang sering kita abaikan. Dan dasar pijakan utama bagaimana kita agar menyampaikan aneka hal yang positif dan baik itu paling utama harus menerapkan pernapasan panjang. Karena manusia kayak kita ini gampang lupa, mudah keceplosan. Nanti anak-anak kita makan durian misalnya, ya kan, jangan banyak-banyak nanti sakit perut, ya kan. Ada salah, jangan banyak-banyak makan salah, nanti susah berak. Jelek-jelek banget omongan kita. Lupi pernah toh ngalamin kayak gitu. Lupi jangan makan rujak, nanti kepedesan. Ya kepedesan kalau pakai sambal. Kalau rujaknya nggak pakai sambal, ya Lupi nggak akan kepedesan. Ya. Kemudian juga ada anak laki saya dari Tabanan bilang,
Mbah, waktu si Mbah menyepi, makan apa Mbah? Gitu. Tahu kan? Itu bentuk kekhawatiran. Sehingga putra saya yang dari Tabanan ini akhirnya dibukakan mata jiwanya oleh sang pemberi napas. Bagaimana dia itu mengendarai sepeda motor, lalu di depannya adalah satu bak mangga mana lagi yang enak sekali, yang ranum-ranum, baru dipanen dari kebun oleh sang pemilik mobil tentunya, toh. Nah, sementara dia nggak bawa uang, dia bawa uang 5.000, nggak mungkin cukup untuk beli itu mangga. Walaupun mungkin beli satu tuh nggak enak, lebih baik minta daripada mau beli. Nah, rasa malah juga ngerasain juga kan, pernah gitu kan. Duitnya papasan mau beli ini nanggung, nggak enak hati gitu. Nah, anak laki saya dari Tabanan ini ngikutin saja itu mobil. Nah, ketika lampu merah, di sampingnya ada seorang ibu-ibu peminta-minta gitu. Rasa malah dia tahu sendiri kalau megang duit 5.000 terus ada yang minta-minta, pasti kan nggak mungkin nggak dikasih. Sama putra saya ini juga dikasihkan uang yang tinggal 5.000 di sakunya, itu sisa beli bensin. Dikasihkan sama ibu-ibu. Nah, ketika lampu traffic light ini sudah hijau, dia jalan. Lalu dari mobil bak pengangkut mangga itu gelundunglah beberapa buah mangga. Nah, lucu kan, di depan dia. Ya karena dia pengen mangga, akhirnya yang jatuh itu karena ngeliling di pinggir, dia menepi dan dia ambil itu mangga. Nah, Gustavo juga pasti pernah. Gustavo yakin pernah ngalamin hal seperti itu. Apa yang dipikirkan terjadi di dalam kehidupan. Lalu keinginan makan mangga itu terturuti. Yang semula ingin beli, tetapi uangnya tidak cukup. Bahkan mau ngasihkan ke sopirnya, ternyata ada peminta-minta. Dan uang itu sudah tidak ada di sakunya. Tetapi situasi membuat anak laki saya ini mendapatkan 2 buah mangga. Tapi dia ngambil sebuah saja, yang lain dikasihkan orang. Jika ngalamin kan kayak gitu. Ya, intinya adalah kekuatan pikiran itu begitu kuatnya mempengaruhi daya ucap kita, mempengaruhi daya tulis kita, melampaui apapun yang ada di ini hidup dan kehidupan. Nah, Gustavo gak usah tanya Sodian, gitu. Lalui saja hidup Gustavo biar kamu tersenyum happy, ya kan. Evi Cika juga sama, ya kan. Kalau masalah weton saya itu Libra, tak kasih tahu aku Libra, penyabar Libra itu, oke. Penuh kasih sayang. Ya Mbak Kong tuh Libra. Kalau di hitungan Cina Mbak Kong ini kuda, jadi siap kau naikin, ya kan. Nggak pernah mengeluh tapi tahu kalau capek deprok itu kuda, ya, oke. Rezekinya banyak, nggak usah nyari diambilin rezeki. Kalau orang kuda itu, orang Libra itu rezeki nggak perlu dicari, tetapi terus berbagi apa yang mampu diberi dalam ini hidup, maka akan indah dalam kehidupan ini. Itu adalah contoh dari aneka kekuatan pikiran. Jadi seperti halnya sang ayah itu bilang sama anaknya, jangan terlalu banyak makan durian, nanti perutnya sakit. Sampai di rumah ya, sakit betul kan kayak gitu. Jadi ada salah, jangan banyak-banyak makan salah, nanti nya susah. Jadi nya susah juga. Jadi ini hal kecil ya yang Mbak Kong sampaikan, yang tidak terasa, yang secara naluri ya
sistematis kita sampaikan. Gustavo tahulah, Ahmed juga paham lah. Ustadz Ahmed juga pernah ngalamin gitu. Dari mulai sekarang maksud Mbah Kung adalah bagaimana kita agar tidak memikirkan yang negatif. Apapun bentuk dan wujudnya. Kita mulai menepikan aneka hal yang buruk dalam pikiran, hati, perasaan, jiwa kita. Kita gantikan yang positif-positif saja. Hasilnya luar biasa. Waktu kecil aku berpikiran bagaimana kalau bisa menuliskan kisah-kisah panjang seperti dalam kitab-kitab itu. Karena dari kecil Mbah Kung udah membaca aneka kitab. Jadi Mbah Kung pengen, andaikan nanti aku bisa menuliskan cerita-cerita indah, pasti bisa dinikmati banyak orang. Hal itu tertanam di hati dan pikiran Mbah Kung, di hidup Mbah Kung. Maka setiap hari Mbah Kung menulis. Walaupun itu satu huruf. Sungguh. Lalu mulai remaja, rajinlah bikin cerita, bikin puisi, bikin isai. Lucu kan? Kalau namanya menuturkan kisah perjalanan kategorinya kan isai. Secara tidak sengaja Mbah Kung telah menjadi seorang penulis. Apalagi ketika tulisan dan puisi-puisi Mbah Kung, cerita-cerita Mbah Kung dimuat di suatu majalah, dimuat di suatu koran. Bahagia sekali. Dan ketika tulisan kita ini ternyata dibayar, tahu sendiri rasanya. Kayak bahagia banget ya kan. Bahagia sekali. Ternyata ada yang membayar tulisan kita. Ada yang mengapresiasi. Ada yang memikirkan timbal balik dari apa yang kita kerjakan yang semula tidak terpikirkan di otak kecil Mbah Kung saat itu. Oh iya, Mbah Kung dari kecil dipanggil Mas Yono ya. Karena kebetulan ya, lahir di tengah keluarga priai dipanggil Mas Yono. Anak lelaki paling tua karena kakak saya tiga-tiganya perempuan. Kayak gitu ceritanya. Jadi aku dipanggil Mas Yono dari kecil karena keluargaku memanggilnya Mas Yono. Mas Yono. Aku nih orang paling kasar di keluarga. Omonganku paling kasar sekali. Lainnya halus-halus. Halus-halus. Makanya ya saya menepi. Retno Kumala. Itu pasti halus namanya aja Retno. Retno itu permata. Kumala itu adalah permata juga yang indah. Permata bersinar yang indah. Retno Kumolo. Luar biasa namanya. Ya. Jadi mulai sekarang Retno Kumolo, Geksi, semua Gustavo, mari pemikiran-pemikiran positif itu kita tuliskan. Setiap hari kita harus bikin premis-premis. Kita catat. Agar suatu ketika apa yang baik kita pikirkan itu terjadi menjadi indah. Dan Mbah Kung bahagia sekali hingga sekarang punya ribuan seri cerita, punya banyak buku, punya film, punya video, punya aneka komersial, punya aneka karya yang Tuhan anugerahkan dari pemikiran-pemikiran positif itu. Ya, jadi makanya tadi anak-anak kecil yang datang belajar MC, belajar nyanyi, belajar komunikasi, belajar mengenal tangga nada, yang Mbah Kung membagikan apa yang Mbah Kung bisa. Galang, Samsul pasti ngerti. Ya Gek ya, kamu tinggal di mana Gek? Main sini, Jalan Anggrek 34. Ini masih ada manggis, ada bau duren, ada pisang, ada salak. Om Roy kemarin borong. Om Roy ini borong buah-buahan, borong roti, borong macam-macam dah. Kita kemarin menikmati kehidupan di laut. Ya, belajar menanamkan rasa pikiran positif itu. Kalau Ratna kemarin datang tak ajak ke laut.
kami tengah malam turun ke laut, kan? Turun ke laut, kita memohon restu pada laut, pada semesta, pada Tuhan yang memiliki segalanya, agar kita mampu menyatu dengan semesta raya ini. Kita menyucikan dan memuliakan beliau. Setelah itu kita turun bertiga pelan-pelan, lalu kita menyelam. Saat menyelam mata kita buka, kita lakukan 11 kali agar kita ingat solas, ingat kasih sejati, ingat welas asih dalam hidup. Risa Marlina bisa lakukan, kalau capek turunlah ke laut, terutama malam ya sayang. Jadi kalau mengambil energi air itu harus malam. Kalau berendam, kungkum, menyelam bagusnya malam. Karena kita akan mendapatkan energi air yang maha dahsyat. Kalau siang itu terserap bumi, maka kita keluar dari air lapar sekali. Kalau malam mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Jadi kami kemarin juga turun ke laut bertiga untuk membuang aneka hal yang negatif, mengabaikan aneka yang buruk di dalam diri, dalam pikiran, dalam tindakan, dalam ucapan. Maka sebelum menyelam kami meneguk beberapa seruput air agar kita merasakan asinnya, agar kita merasakan hangatnya, agar kita merasakan sejuknya. Bahkan kadang ada rasa dinginnya. Sebab kalau di seberang lautan itu hujan, maka permukaan air lautan menjadi dingin. Namun di bawah dingin itu ada kehangatan. Di bawahnya lagi lebih hangat lagi. Nah, di situ saat kita belajar untuk menyatu dengan alam. Doris pasti pernah nyoba. Doris pasti pernah turun ke laut. Doris pasti pernah dengan teman-teman menikmati suasana air asin, menikmati banyak ikan, atau justru melihat plankton-plankton yang aneka warni di dalam air laut yang disukai oleh ikan-ikan paus. Plankton-plankton yang bersinar, melengkapi indahnya sinar bintang-bintang di angkasa raya. Nah, di situ kita akan makin berada dalam alam pemikiran positif. Di air kita ditemani plankton, di angkasa raya ditemani bintang-bintang yang kadang-kadang ada yang meluncur jatuh dan bersinar indah. Doris pernah ya. Usai kita menyelam 11 kali, kita rentangkan kedua tangan, kita dongakkan dagu kita rentangkan kaki kita, maka raga kita mengapung dan kita tidur di air, mengambang di ayun-ayun lembut ombak yang teduh menyapa, air yang bening, kecipa ikan, desau angin, indah sekali dalam ini hidup. Kita disucikan, kita dibersihkan oleh air samudera agar hatlak juga terus beruntung. Hatlak terus dapat menyatu dengan semesta raya ini. Iya kan? Senandungkan teruslah. Jagat gede, jagat cilik, nyawi jimring sariran ingsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya menyatu dalam diri kita. Nyawiji, nah itu artinya menyatu dengan air, menyatu dengan udara, menyatu dengan bumi, menyatu dengan kekuatan kehangatan yang diberikan surya dan inti bumi. Indah sekali ini hidup apabila nyawiji, apabila manunggal, apabila menyatu. Kesadaran untuk berterima kasih dan bersyukur itu dari pemikiran-pemikiran positif yang membentuk kita menjadi pribadi sejati yang weruh sariro dan weruh ing panuju, memahami diri pribadi kita, memahami arah tujuan hidup kita. Maka kita tidak ikut-ikutan miso-miso, nggak ikut-ikutan ngegibah. Maka saat kemarin itu dari platform ngasih yuk ngegibah, saya nggak terpanggil. Janganlah, jangan ikut-ikutan ngegibah. Jangan ikut-ikutan kita ngerumpi yang jelek. Oke, sudah terlalu banyak nih.
dari pagi Bakung onin saja itu internet dibiarin aja online kan, yang mengalir itu kan negatif mulu, sedikit sekali yang positif. Oh, terima kasih tadi saudaraku yang berbagi sebuah lagu indah. Aku share tadi ya, karena lagu itu pernah aku nyanyikan, sudah pernah aku simak, dimana kita ini akan selalu dalam kesendirian, sendiri namun tidak sendirian. Di situ lagu itu tadi indah, maka aku bagikan pada yang memerlukan. Tantri, how are you? God bless you, Tantri. Ya, jadi banyak hal yang bisa membentuk kita menjadi positif, membuat kita lebih baik dari apa yang selama ini dibombardirkan oleh mereka yang tidak menyadari attitude, etika, tata krama. Ya, Titi Savitri, namanya indah, Titi Savitri, Titi Nastiti, Titi Savitri, seorang gadis yang teliti dan cermat dalam menapai hidup. Itu artinya Titi Savitri. Terima kasih pada mama papa yang memberikan nama Titi Savitri. Keisha Putri, Keisha itu biasanya berprestasi, apapun yang dilakukannya selalu sukses. Karena seorang Keisha Putri itu biasanya selalu berpikir positif, selalu punya harapan mulia. Maka seorang Keisha Putri itu kalau punya keinginan apapun sekecilnya terwujud. Itu Keisha pasti ngerasain. Nyimas Nurhayati. Nyimas itu adalah panggilan seorang priayi. Nyimas Nurhayati, inti kehidupan, ya kan? Nurhayati itu inti kehidupan, seorang perempuan yang paham inti kehidupan, itu Nyimas Nurhayati. Semoga Nyimas Nurhayati juga betul-betul berbagi inti kehidupan itu di dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini malam kita obrolin tentang bagaimana menanamkan dalam pikiran, dalam hati, di jiwa kita, dalam kehidupan rohani kita, agar selalu dalam hal-hal yang indah, yang positif, agar kita bisa mengukir ini kehidupan makin indah dan mempesona, seperti cakrawala ketika senja, juga seperti cakrawala ketika fajar tiba, ya. Nah, untuk menanamkan itu kebajikan dalam hati, pikiran, perasaan, dan jiwa kita, maka PR yang utama yang harus kita lakukan, catat ya, dan ingat-ingat, Nyimas Nurhayati dan semua teman tolong catat baik-baik. Kalau pagi, jangan engkau tidak memandang matahari terbit. Kalau pagi, bila fajar tiba, jangan engkau tidak memandang matahari terbit. Yang kedua, tatkala senja, jangan engkau tidak memandang surya terbenam. Kalau senja, lihatlah surya terbenam. Kalau tengah malam, sebentar lagi ketika jam 00.00, keluarlah engkau, pandanglah bintang di atas kepalamu. Ya, Af juga boleh mencatatnya dan mulai melakukannya. Tatkala engkau bangun di fajar dini, pandanglah matahari terbit. Kalau di Bali, matahari terbit itu jam 6:30, baru bisa melihat matahari muncul dari kaki cakrawala. Kalau terbenamnya, dia jam 7 malam. Kalau di Jakarta mungkin jam 6 petang kalau di Bali. Nah,
mengapa Gustavo Gefecki harus melihat hal itu, 3 hal itu dalam hidupnya. Nanti engkau akan menemukan artinya saat surya terbenam, saat matahari terbit, ketika bintang ada di atas kepala kita. Mbah Agung pribadi terlalu lama mendapatkan dan mengartikannya. Beautiful Grillman. Lakukanlah nanti, keluar ke halaman, pandanglah bintang di atas kepala grill. Ya, lakukan. Nanti engkau akan tahu maknanya. Pandang bintang di atas kepalamu. Nanti kalau bangun pagi, pandanglah fajar yang merekah. Beautiful Grillman akan bisa menikmatinya. Dan tatkala senja, surya itu akan tenggelam. Perhatikan. Dan ketika hal itu isilah di dalam jiwamu sampai engkau memahami artinya. Itu adalah jembatan agar kita menanamkan di pikiran kita, di perasaan kita selalu positif. Dan membuahkan aneka karya positif, ucapan positif, tulisan positif, apa yang kita bikin positif. Bungkus-bungkus seperti ini yang ada di depan Mbah Agung bikin sesuatu karya kreatif yang nanti yang akan dipakai rebutan oleh anak-anak kecil. Ya, nah gitu. Mari kita menikmati kehidupan ini selalu positif ya. Di Blitar bagaimana, masih ada siwalan kah Blitar? Di Blitar pun Mbah Agung pernah menikmati matahari terbit, pernah menikmati surya terbenam, juga pernah menikmati itu air siwalan. Apa namanya ya? Legen kelapa, legen tal, legen siwalan, buah siwalan di Blitar itu. Ya, Blitar indah, tempat makamnya Bung Karno. Enggak tahu sekarang masih ada pohon-pohon itu enggak. Anak-anak Blitar itu teguh hati, kuat dalam berusaha, punya rasa jiwa yang amat dalam kalau berjuang. Kalau tidak berhasil merasa kecewa. Anak Blitar. Saya punya banyak sahabat dari Blitar. Engkau juga beautiful ya. Blitar. Ini audionya produksi apa nih? MJR Pro Audio di Blitar. Bikin apa? Bikin tuh laguku Zaman Edan. Lo aransir deh. Tapi aku maunya pakai gamelan Blitar. Kalau nggak pakai gamelan aku nggak mau. Aku ingin mengangkat citra tradisional yang diberikan oleh leluhur manusia. Karena gamelan itu terdiri dari 24 alat musik. Ketika ditabuh satu persatu maupun bersama, indah sekali. Ditabuh sendirian aja indah, apalagi bersama-sama. Itu, maka mari kita bikin sesuatu ya. Jadi jangan kita mengabaikan warisan seni budaya kita yang diwariskan leluhur manusia dari bumi Jawa, dari bumi Indonesia, NKRI nan surgawi ini, ya kan? Kita ini lahir di bumi surgawi meributkan padang gurun, ya kan? Kita ini sudah dikasih rohani tingkat tinggi, kelas tak terbatas, yang bisa memiliki konektivitas dengan sang pemberi napas. Masih rebutan napas unta, kan gak baik. Jadi kita harus benar-benar mau mensyukuri bahwa kita itu satu. Jangan mengkotak-kotakan kaufinisme, tidak boleh. Kita tuh sama-sama anak cucu Ibrahim ya. Entah dari Bunda Hagar atau dari Bunda
Sarah nggak apa-apa ya, entah dari rahimnya Bunda Sarah atau Bunda Hagar sama-sama putra Ibrahim. Kita ini sama-sama putra Ibrahim yang disucikan. Mona sana tahu kan, entah dari Bunda Hagar atau dari Bunda Sarah, kita ini sama-sama putra putrinya Ibrahim. Jadi kita ini bersaudara, tahu enggak? Kita selalu bersaudara ya, bersaudara. Maka kalau kita menjalani sesuatu yang indah dari aliran yang sama, hidungnya serupa, lubangnya dua, matanya sepasang, dua juga, alisnya dua, hidungnya indah. Kamu punya kumis enggak? Aku punya kumis, punya jenggot. Bibirnya indah, giginya berantakan. ya giginya berantakan karena repotnya. Jadi nggak usah dipikirkan. Kita harus selalu menyatu, bersatu. Kita harus menyawiji, siji. Kita harus manunggal, tunggal. Sehingga kamu tidak akan pernah menyalahkan siapapun. Inilah indahnya kita memiliki pemikiran-pemikiran positif di dalam hidup. Kenapa Mbak Kung sengaja menyampaikan obrolan-obrolan begini? Karena aku ingin kalian bangkit juga dalam hidup positif. Kalian sudah cakep, sudah cantik, sudah bahenol, gak perlulah meledang-meleding di mass media. Oke. Kalau sudah kalian sudah tampan, sudah cantik, sudah cakep begitu. Apalagi orang Nganjuk itu. Orang Nganjuk itu top-top lah ya. Iya kan? Orang Nganjuk itu suge-suge. Ya kayak itu. Ya, juragan-juragan itu teman-teman Nganjuk itu. Jadi kalau kita, dan biasanya temanku nggak ada yang jelek dari Nganjuk itu, ganteng-ganteng, kosnya nggak ada yang jelek, nggak mau dia, makanya harus istimewa. Kalau aku masak sendiri dia harus pakai apa namanya, catering. Wah, mantap, baik sekali. Aku punya sahabat dosen namanya Pak Bambang, dosen ekonomi. Wah, dia ngobrol sama Mbak Kong, pengen punya istri Jawa yang cantik, yang lembut. Ya begitu dia seminar ke Jogja, dapet dia istri cantik, lembut, baik. Mbak Ana itu cantik, lembut, wis, sarjana ekonomi juga, ya kan? Jadi apa yang dipikirkan positif, apa yang diharapkan itu sangat baik. Maka Tuhan mewujudkan pikiran positif, tindakan positif, harapan mulia itu di dalam kehidupan. Ya, Mbak Kung sampaikan seperti ini karena terjadi, ya. Maka jangan sampai kita ini berpikiran buruk, ya kan? Haixenobiti juga sama. Haixenobiti ini juga pasti memiliki jiwa yang terbuka, punya harapan yang tinggi, punya tekad besar dalam menapakan hidup, ya kan? Haixenobiti itu pasti memiliki indahnya kemuliaan cita-citanya dalam menapakan hidup. Nah, ini pelihara terus, pikirkan terus, rawat terus, lakukan terus, dan apa yang kita maskumambangkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu perlahan terwujud, ya kan? Di sini juga saya ucapkan selamat buat Kaisar Ciseeng, Pangeran Bintaro, Ratih Bandung. Selamat berjuang untuk manajemen usaha propertinya agar terus bersinergi. Ya, Ratih sudah menekuni manajemen, nanti Pangeran mengikutinya, Maria Siti juga ngikutin jejak Om Roy. Semangatnya selalu besar, selalu berpikiran positif. Tapi kemarin pas berenang agak-agak khawatir karena ternyata belum pernah tidur di air. Jadi karena keluyurannya di rumah,
ya di properti ya nggak mungkin main ke laut. Nah nanti siapa tahu suatu ketika bikin istana laut tidak merusak tetapi menambah kisi-kisi yang penuh sampah itu dibuat menjadi istana laut. Ya Maria City, Siti Maria, wong Kelet, wong Blingo, wong Jeporo, mantune wong Pati, bojone minggat dadi rondo. Anake kerja ning Hongkong wes. Maria City. Selamat malam Maria City, teruslah bermain air agar memiliki kekuatan. Ya Mas Kasrianto juga sama. Kalau badannya lelah, pikirannya penat, segala macam, merasa tidak nyaman, mari kita turun ke air. Tapi bukan siang ya. Aku menyarankan kalau untuk mendapatkan energi air itu malam hari. Terutama pas pergantian waktu. Tepat jam 00 kita turun. Memohon energi air pada Sang Baruna, pada Sang pemberi napas agar kita bisa menyatu dengan air. Aku banyu, banyu ya aku. Aku samudra, samudra ya aku. Aku segoro, segoro ya aku. Aku laut, laut adalah aku. Ya kan? Laut, air. Aku laut, aku air. Nanti berembus angin. Angin. Aku angin. Api. Aku juga bisa api. Aku bisa api. Ini Malik tahu kan Malik? Malik Tahir pasti pernah baca puisi. Ya, baca puisi jangan sedih-sedih, tapi yang ngasih semangat ya. Tapi juga harus melihat situasi. Aku berani teriak begini karena kalian jauh sana. Paling di kupingmu kalau pakai headset budek. Ya, volume suara Bakung kenceng. Tahir, Malik Tahir. Selamat malam. Selamat berjuang ya Malik Tahir. Sukses selalu, sukses selalu, sukses selalu. Malik Tahir harus sukses. Juga Gek Beautiful Green. Bakung suka kalau baca puisi itu kontemplatif. Kontemplatif. Ini misalnya kemarin saat sekumpulan bintang-bintang ada di atas kepala kami serupa benar seolah berada dalam gemerlapnya, sehingga kepekatan malam itu tiada. Yang ada adalah indahnya gemerlap bintang-bintang itu, yang pendaran cahayanya berbagi bias pelangi. Bintang-bintang, engkau bintang-bintang, aku bintang. Ya gitu. Kayak Bakung serukan, selalu menyerukan apa yang indah. Tatkala angin menyapa tubuh Bakung, mengantarkan oksigen itu, aku bicara pada mereka. Angin, udara, daun-daun, pepohonan, terima kasih. Engkau telah memberikan oksigen pada diriku, sehingga napasku engkau pelihara hingga hidupku terjaga. Oksigen, tanpa engkau aku tidak bisa memelihara napas ini dan berbincang-bincang dengan saudara-saudaraku di sini. Oksigen, terima kasih. Daun-daun, thank you. Matur sembah nuwun, pepohonan. Terima kasih Ibu Bumi. Matur sembah nuwun Sang Surya yang membantu proses fotosintesa. Maka jangan abaikan doa leluhur kita. Jagat gede, jagat cilik nyawiji mring sariran ingsun. Jagat gede, jagat cilik nyawiji mring sariran ingsun. Semesta raya yang tiada batas, dunia dan segala isinya
menyatu di dalam diri kita. Itu arti doanya. Ya, jadi senandungkanlah syukur dengan indah bibirmu, dengan lantang suaramu, dengan kekuatan hidupmu, bahwa engkau adalah kesatuan. Engkau adalah jagat cilik ini juga, sekaligus engkau adalah jagat gede juga. Jadi pikiran kita menjadi luas. Ika juga sama, kristal juga sama. Ika memang bukan ikan, kalau ditambah N ya ikan lah. Ika, kristal, pasti akan menikmati bagaimana merasa syukur itu membuat kita kuat. Napas kita menjadi healthy, sehat dan kuat. Punya progress plan yang indah. Jangan dipikirkan yang jelek-jelek. Ganti yang buruk-buruk menjadi yang lebih positif. Ya, kristal mulai sekarang pasti berpikir positif, bertindak positif, membuang aneka hal yang tidak baik dalam hidup. Jadi itu akan meneguhkan kita dalam berkarya, dalam bertutur, dalam bertindak, dalam melakukan apapun. Sehingga yang kita pikirkan, yang kita rasakan ini terijabah, terkabulkan, terwujudkan dalam waktu yang tepat sesuai dengan karunia-Nya. Karena kita ini dititipi sepenggal napasnya. Untuk itulah sering Bagong sarankan, terapkan pernapasan panjang supaya terus ada konektivitas, terus ada sambungan antara napas kita dengan sang pemberi napas. Itu ya Ricky tahu itu. Thank you Ricky Firmansyah pasti sudah melakukannya untuk menjaga napas kita ini tetap bersambung dengan sang pemberi napas. Lakukanlah pernapasan panjang. Hirup napas, embuskan. Hirup napas, embuskan. Yang kembang kempis perut jadi banyak. Tarik napas, embuskan. Tarik napas, embuskan. Secret heart, rahasia hati. Di hatimu selalu ada rahasia. Rahasia bahwa engkau adalah langit, engkau adalah cakrawala, engkau adalah angin, engkau adalah bumi, engkau adalah segala. Itulah rahasia hati. Karena engkau jagat cilik, engkau juga jagat gede. Menyatu, manunggal nyawiji. Sehingga engkau sukacita menapai ini hidup. Sukacita, selalu bahagia dimanapun berada. Karena waktu bukanlah ukuran, tempat bukan batasan. Ukuran dan waktu itu, batas dan tempat itu ada di lapang jiwa, ada di tulus jiwamu, ada di ketulusan hidupmu, ada di keikhlasanmu. Kalau Surya pasti tahu kan bagaimana tulus itu. Ya, tulus itu seperti saat kita duduk di atas kloset. Plung, plong, ya. Aku kalau mau kamu suruh melucu, aku ini sudah lucu, lihat nih, aku ini pakai topeng ya kan. Ini ada kumisnya ya kan. Udah pakai topeng, udah pakai kumis, ini udah lucu nih. Ada-ada aja Surya. Kamu yang hobi ngelawak ya Sur. Nanti kalau kamu ngelawak sama saya 1 frame saya mau baca ngelawak, oke, tak habisin lo, ya kan. Saya apa namanya itu? Kita saling ngeledekin boleh. Apa namanya istilahnya itu dalam lo ngelawak, Sur? Ya aku lupa istilahnya dah. Jadi, kita saling berbagi pengalaman itu juga lucu kan. Coba aku bilang pada kamu ini kalau orang ngerti ikhlas,
Coba kamu lungguh ning kloset itu ikhlas, duduk di pinggir kali plung lap. Gak mungkin kalau udah nyiblok kamu kejar, kamu pungutin, gak mungkin. Ya, seperti itulah. Jadi ya kamu yang hobi ngelawak ya pelihara aja. Kalau Mbak Kong sih belajar apa saja, ya harus sesekali ngelucu, ya. Sesekali saru, sesekali serius, sesekali kita bercanda. Nggak apa-apa, itu kehidupan sehat. Ya Surya, lover, Eri Sueri, Surya aja itu, Surya yang ngasih ekspresi lucu. Silakan ya kan. Aku gagal jadi pelawak, Kosim Maulana. Surya, Kosim, aku gagal jadi pelawak. Ya kan? Oh, hidupku aja banyak ditertawakan orang, bagaimana aku yang harus menciptakan? Ya, kalau udah ditertawakan kan aku ngelawak bukan pelawak. Komedian sejati. Ya, jadi kadang-kadang roasting ya. Aku kalau ngerosting juga bisa ngerosting, tapi kan aku sudah menghindari aneka hal yang negatif. Apa yang dilakukan orang, aku enggan mengkritik walaupun mengkritisi, karena kalau Mbak Kong mengkritik harus ngasih solusi. Kalau Mbak Kong hanya ngeritik saja, saya ngeritik Kosim misalnya, ngeritik Surya, ya kan, ngeritik Beautiful, gimana gua nggak ngasih solusi? Misalnya Beautiful, lu jangan makan nasi ya hari ini, gua pasti kasih solusi, tak cariin ubi, tak cariin singkong, tak cariin pisang, tak cariin duren, atau tak cariin manggis gitu kan. Nggak, aku biarkan saja. Sudah tak kritikin, oh Beautiful, Surya, AA, lu jangan makan nasi ya, didiamkan saja, gak dikasih minum, gak dikasih yang lain, kaliren, gimana? Ya kalian kan diri kita juga, yang dirasakan orang pasti kita rasakan juga, wong kita ini masih disebut manusia, kecuali ogoh-ogoh atau ondel-ondel, kalau nggak digotong ya nggak jalan. Ya, gitu. Jadi mari kita saling melengkapi ini hidup dengan berbagai prestasi, dengan berbagai spesialisasi, selaras dengan kemampuan kita, tidak ngaing-ngaing, tidak ngada-ngada, tidak ngedobol, tapi berbagi. Apa yang Mbak Kong sampaikan adalah apa yang sudah Mbak Kong lalui, sehingga ingin menguatkan siapapun yang mau, yang tidak mau ya tinggal ngopi. Jadi ingat haus, masih punya teh. Ini teh kulit manggis, sama serai, seger sekali ya. Untuk yang ibu-ibu, anak-anak gadis, minumlah teh kulit manggis dan campur serai. Kalian nanti seger badannya, oke? Jadi itu aneka minuman Mbak Kong bikin sendiri. Nunuk boleh nanti ngicipin, kalau ke Bali tak buatin. Saya tidak nyuruh orang lain, tak buatin. Ini kan. Ya Mbak Kong sangat senang kalau buatin minuman atau makanan. Tapi kemarin mau masakin Om Roy sama Pangeran sampai gak jadi, buru-buru pergi berziarah. Hobinya mereka makan yang enak-enak. Official Sigit lagi ngapain? Nyanyi Sigit. Rindu suaramu yang merdu. Sigit official ini suaranya bagus banget kalau nyanyinya lagu-lagu tinggi. Ini tenor itu Sigit itu. Wah, suaranya bagus. Kalau nyanyi keroncong keren. Wah, lama gak nyanyi bareng sama Sigit ini. Ayo nyanyi di bandara Git. Dari pesawat kita nyanyi biar bannya meletus ya. Mana ada ban pesawat meletus ya. Jadi ya marilah kita sama-sama mengisi aja mulai sekarang. Kalau Mbak Kong ini berpikiran positif itu setiap hari saya menulis minimal satu huruf, jadi ya lainnya bisa jangan pikirkan. Untuk di Bali ini Mbak Kong sudah ada ready manuskrip
17 manuskrip buku yang sudah Mbah Kung terbitkan 5. Bersyukur, ya sayang Mbah Kung tidak bisa memperbanyak luas sehingga untuk bisa kuberikan pada kalian, tapi mungkin bisa ada di e-book ya, di Perahu Litera atau Gramedia Group atau manapun penerbit itu yang menawarkan e-book. Kalau puisi-puisi Mbah Kung ada di Perahu Litera, terus apa lagi ya, GM, Perahu Litera, GM, Gramedia, Graffiti, terus Kompas, novel Mbah Kung di Kompas ada, terus Grasindo ada, Elekmedia ada, hampir banyak penerbit. Nah, kalau mau lihat cerita-cerita Mbah Kung yang lucu di Dongeng Aku dan Kau ada Dodi Wirawan. Apa kabar Dodi Wirawan? Semoga kalian semua sejahtera dan happy selalu. Terus terapkan pernapasan panjang agar punya energi positif, pikiran positif, perasaan positif, jiwa positif, sehingga kita bersama-sama bersinergi melahirkan aneka karya di platform terkasih kita ini, di platform yang selalu berusaha keras untuk berbagi karya kreativitas. Saya juga minta maaf kalau sering salah-salah, ya kan. Febri juga sama, selalu berjuang keras. Mari kita senandungkan ini hidup seiring napas kita. Syukur dengan terus pernapasan panjang agar kekuatan beliau menyatu dengan diri kita. Sang pemberi napas ini agar tetap ada konektivitas dengan napas kita. Pohon-pohon dan daun-daun yang tidak pernah bosan berbagi oksigen pada kita. Ya, mau tak kasih PR enggak lagi? Ada PR penting buat kalian. Kalau kau tidak percaya apa yang kusampaikan, masalah oksigen, daun-daun, udara, pepohonan, coba nanti ambil lakban, tutup hidung dan mulut. Ya, disitulah nanti kalian akan paham indahnya sang pemberi napas, memberi napas kita yang dirawat oleh oksigen, dipersembahkan oleh daun-daun, sehingga kita hingga detik ini memuliakan pepohonan dan tetumbuhan yang mempersembahkan oksigen itu di dalam kehidupan kita, sehingga napas kita terjaga, terawat, hingga kita masih bisa saling pandang seperti ini, sehingga kita tidak memiliki kesombongan lagi. Yang ada adalah ketulusan, rasa syukur, menikmati apa yang sang pemberi napas berikan pada kita. Pikiran kita menjadi jernih, hati kita bening, jiwa kita clear untuk mempersembahkan yang positif, yang baik dalam kehidupan ini. Hingga kita ini berusaha baik, benar, tepat, bijaksana, penuh welas asih di dalam bertutur, menuliskan, melakukan apapun. Ya, itu yang ingin Mbah Kung sampaikan. Dan kalau ngobrol sama Mbah Kung bisa panjang sekali. Ya, nanti kita sambung lagi. Mungkin Mbah Kung tidak bisa berlama-lama, harus jaga stamina juga. Ada Pak Agus yang mau rawuh, Mbah Kung harus nyiapkan sesuatu buat beliau. Kita kalau diskus nanti sampai pagi, nanti hasil diskusnya pasti saya bagikan pada saudara-saudaraku semua ya. Ye. Selamat malam, sampai jumpa nanti, dan kita akan bersinergi selalu. Sampai di sini dulu Mbah Kung. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
rayu, rayu, rayu. Semua diberkati, diberkatin selalu setiap saat, setiap waktu.